wabarakatuh. Senang bertemu teman-teman kembali di malam hari ini dan mohon maaf minggu lalu saya tidak bisa hadir karena orang tua kurang sehat, harus antar ke rumah sakit. Teman-teman, minggu ini adalah minggu terakhir sebelum teman-teman melaksanakan ujian tengah semester. Ya. Jadi minggu depan sudah minggu tenang, kemudian minggu kedua di bulan November itu sudah UTS. Gitu, ya. Untuk perkuliahan kita sudah cukup karena sudah 6 materi yang dibahas sesuai dengan di kontrak awal, ya. Jadi nanti kalau ditanya apa pembahasannya, yaitu ya udah dari pertemuan pertama sampai pertemuan 6. Fokusnya di situ. Gitu. Ya, kalau menurut saya mah kalau online aman lah. Mau sesusah apapun soalnya, kalau masih online aman. Kecuali teman-teman offline datang ke kampus, nah itu agak worry gitu kan, agak-agak ngeri-ngeri gitu. Tapi kalau masih online, wah udah aman lah pokoknya. Ya, oke. Gimana pemakalah, sudah siap atau belum, Agung? Bu, saya coba hubungi Monik dulu. Pembahasan kita malam ini adalah tentang Moodle, teman-teman ya. Aplikasi pembelajaran PAI berbasis aplikasi Moodle. Mungkin bisa disiasati, Gung. Nanti saya sambil hubungi saudari Monik. Oke, Pak. Iya, boleh dimulai. Oke. Bismillah aja ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen sebentar. Share screen. Tadi. Mana ya? Share. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada guru dosen pengampu Ibu Nadia dan kepada rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada malam hari ini yang membahas tentang judul Moodle dan perkembangan aplikasinya. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan Moodle, terus tentang bagaimana sih penciptaan Moodle, apa saja fitur yang ada di dalam Moodle, terus tentang bagaimana pengaplikasian Moodle dalam pembelajaran, dan apa saja sih kelebihan dan kekurangan Moodle. Ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang pengertian dari Moodle itu sendiri dulu ya. Moodle atau singkatan Moodle adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Nah, Moodle sini adalah sebuah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip dari social konstruksionis pedagogi ya. Jadi Moodle ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar yang memanfaatkan dari teknologi informasi yang biasa dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning ya. Jadi Moodle juga dapat digunakan secara bebas ya sebagai produk sumber terbuka atau sebagai produk open source.
Dan Moodle juga dapat diinstal di komputer atau sistem operasi apapun. Nah, aplikasi Moodle ini pertama kali dikembangkan oleh Martin Dougiamas ya pada Agustus 2002 dengan Moodle versi 1.0. Dan saat ini Moodle itu juga udah bisa dipakai oleh siapa aja secara open source ya atau secara terbuka. Jadi sistem yang dibutuhkan agar aplikasi Moodle ini dapat berjalan antara lain adalah yang pertama Apache Web Browser, yang kedua PHP, yang ketiga database MySQL dan PostgreSQL. Jadi dengan menggunakan Moodle ini kita juga dapat membangun sistem dengan konsep e-learning ya atau pembelajaran secara elektronik ataupun dengan distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Dengan tujuan dengan konsep ini semoga sistem belajar mengajar kita itu tidak akan terbatas dengan ruang dan waktu ya. Jadi seorang guru, seorang dosen ataupun seorang pengajar itu dapat memberikan materi pembelajarannya itu dari mana saja. Begitu juga dengan para murid atau mahasiswanya dapat mengikuti pembelajaran dari mana saja. Kemudian fitur-fitur di dalam Moodle itu sendiri adalah ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah assignment. Jadi assignment ini adalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk memberi penugasan kepada peserta didik. Memberi peserta itu penugasan secara online ya. Jadi peserta pembelajaran itu dapat mengakses materi tugas dan dapat mengumpulkan juga hasil dari tugas mereka dengan berupa mengirimkan file dari hasil pekerjaan mereka. Kemudian fitur yang kedua ada fitur chat. Ya, fasilitas ini biasanya digunakan untuk melakukan proses chatting ya atau percakapan online antara pengajar dan peserta pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada fitur forum. Jadi fitur ini itu adalah sebuah forum yang diskusi secara online dapat diciptakan namun dalam membahas suatu materi pembelajaran. Kemudian fitur yang keempat itu ada kuis ya teman-teman. Jadi kuis ini adalah fasilitas yang memungkinkan untuk dilakukan ujian ataupun tes secara online. Kemudian fitur yang kelima ada fitur survei. Fasilitas ini digunakan untuk biasanya untuk melakukan jejak pendapat. Kemudian fitur yang keenam ada fitur bahasa. Jadi beberapa pilihan bahasa juga sudah disediakan ya di aplikasi Moodle ini. Jadi dukungan terhadap bahasa tertentu ini terus berkembang dan dan bisa didapatkan dengan cara mendownloadnya dari website Moodle sendiri. Bahkan saat ini juga sudah tersedia bahasa Indonesia sehingga kita dapat dengan mudah berkomunikasi melalui aplikasi Moodle ini, teman-teman. Kemudian yang ketujuh ada SCORM ya atau singkatannya Shareable Content Object Reference Model. Jadi SCORM ini adalah standar pendistribusian paket pembelajaran elektronik yang dapat digunakan untuk menampung berbagai macam format materi pembelajaran, baik itu dalam bentuk teks, animasi, video ataupun audio. Jadi dengan menggunakan SCORM ini, maka materi pembelajaran itu dapat digunakan di mana saja pada aplikasi e-learning yang lain yang mendukung fasilitas ya fitur SCORM ini. Kemudian biasanya untuk fungsi-fungsi baru yang lebih spesifik ya infrastruktur Moodle itu mendukung banyak tipe plugin juga seperti yang pertama aktivitas ya termasuk permainan matematika dan kata. Yang kedua ada jenis-jenis sumber daya, ada juga jenis-jenis pertanyaan ya, mau itu pilihan ganda, pilihan benar atau salah ataupun mengisi titik-titik dan lain-lain. Ada juga jenis-jenis pengisian data ya untuk aktivitas database. Ada juga fitur tema bergambar dan ada juga metode
autentifikasi ya, atau metode yang membutuhkan akses menggunakan username dan password, dan ada juga metode pengambilan pembelajaran dan penyaringan konten. Kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri ya, aplikasi Moodle ini adalah dalam pembelajaran menggunakan Moodle ini sangat menekankan pembelajaran ya. Jadi ini dapat berkontribusi pada pengalaman edukasional. Jadi dengan menggunakan prinsip pedagogi, jadi Moodle ini menyediakan lingkungan yang fleksibel untuk komunitas belajar. Dan kalau di dunia e-learning Indonesia itu Moodle lebih dikenal fungsinya sebagai Course Management System atau Learning Management System atau disingkat LMS. Jadi Moodle sendiri itu memiliki fitur yang menyajikan kursus di mana pengajar itu bisa mengunggah materi ajar, soal dan tugas, dan begitu pula dengan murid, dia bisa login kepada aplikasi Moodle ini, kemudian dia bisa memilih kursus yang telah disediakan oleh si guru ini. Nah, aktivitas murid di dalam Moodle ini akan bisa terpantau oleh si pengajar atau si guru ini. Jadi di Indonesia sendiri juga penggunaan Moodle ini sering digunakan oleh sekolah menengah ke atas ya, atau universitas, atau bahkan oleh perusahaan. Ya, dengan menggunakan Moodle ini tentu jelas mempermudah proses pembelajaran dan berjalannya komunikasi antara sivitas akademik. Jadi dengan menggunakan fitur yang tersedia di Moodle ini, para peserta didik ya bisa lebih mudah menerima informasi terbaru yang ada pada saat itu, baik dari guru, internet, dan teman sendiri. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari Moodle itu ya. Monik udah bergabung belum? Ada satu, Gung. Sudah. Oke. Jadi kelebihan dari Moodle itu yang pertama adalah sistem jaringan dan keamanan ya. Dapat disetting sendiri. Kemudian ruang akses yang dapat dibatasi sesuai dengan kebutuhan karena ini bersifat open source. Kemudian yang ketiga, fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada lagi ruang akses yang dapat disesuaikan dengan jaringan yang dibuat. Kemudian kekurangan dari Moodle itu sendiri. Ini gimana, Mon? Lanjut. Ya, Diriku atau dirimu? ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Monik ya, teman-teman. Dipersilakan Saudari Monik. Oke, terima kasih kepada Saudara Agung. Yang selanjutnya ialah kekurangan Moodle. Yang pertama, perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem e-learning, karena Moodle ini memang sebetulnya satuan sudah menjadi sistem gitu ya, layaknya portal UIJ. Jadi Moodle itu seperti itu. Kemudian kedua itu memerlukan biaya yang lebih. Kalau pakai yang gratis mungkin akan ada batas waktunya gitu ya, cuman 45 hari. Jadi kurang mumpuni gitu digunakannya. Lalu yang ketiga, memerlukan hardware khusus karena Moodle ini perlu adanya spesifikasi dalam komputer atau juga laptop, sehingga memerlukan hardware yang khusus. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, harus menginstal aplikasi khusus. Yang tadi tidak sembarang mudah untuk bisa digunakan layaknya e-learning lainnya, kita bisa mudah menggunakan Google, terus email, lalu dan lain-lainnya, itu akan mudah digunakan seperti itu. Tapi kalau Moodle mempunyai sistem yang baku dan juga mempunyai sistem tersendiri gitu. Jadi perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem ini yang mengerti dan paham akan Moodle.
Lalu selanjutnya itu ada di makalah. Kalau untuk cara buat akunnya, mungkin di sini saya akan menjelaskan, maksudnya kami akan menjelaskan secara singkat mengenai bagaimana menggunakannya, walaupun mungkin belum ahli dalam pemakaiannya. Agung minta tolong stop share screen dulu. Oke, share. Terlihat ya? Ya, sudah, Monik. Jadi nggak gampang bisa langsung login gitu aja, nggak gampang sih kalau di Moodle. Jadi yang saya pakai itu kita ke bagian Discover Moodle, lalu selanjutnya Get Moodle, Online Learning Delivery Your Way. Terus di sini ada beberapa bagian. Kita pilih yang Start with Trial, jadi gratis gitu ya. Dan selanjutnya Start Your 45-day Trial. Klik poin tersebut. Lalu kalau belum punya, create new account. Lalu diisi sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya, sesuai namanya, first name-nya, last name-nya apa, emailnya apa, terus negaranya apa, time zone seperti apa. Dan karena dia memiliki sistem tersendiri, jadi ada HTTP atau hosting, web hostingnya gitu, tersendiri. No. Nah, ini udah saya pakai. Jadi kalau teman-teman mau buka di http monicafitri.moodlecloud.com. Minta tolong Agung di-share mungkin. Kalau punya di grup. Lalu setelah itu sampai pada I agree that I'm dicentang aja start free trial. Setelah itu udah selesai, udah buat akun, nanti akan muncul seperti ini. Ada gambaran user, profil, nilai, kalender, pesan-pesan berkas pribadi, dan lain-lainnya. Dan kalau di Moodle itu, kita memerlukan adanya admin yang memegang semua data. Jadi adanya admin, terus guru juga tersendiri, lalu siswa juga tersendiri. Tapi yang mengatur semuanya, siapa yang bisa merubah-merubah atau menginput data hanya di site-nya admin aja. Gitu. Di sini contohnya, udah di-share, Gong? Oh, udah, oke. Kita ke peserta gitu ya, melihat semuanya. Caranya kalau ingin menambahkan peserta ada beberapa cara. Bisa dengan cara manual dan juga bisa cara data CSV. Kalau mau mengedit-ngedit, kita ke bagian administrasi situs di sini. Dan di pengguna. Oh ya, nah kan bahasa bisa dirubah ya tadi. Ada beberapa bahasa di sini. Terlihat ya banyak sekali bahasa yang disediakan oleh Moodle. Jadi makanya dia tersebar luas ke seluruh negara. Terus kalau ingin menambahkan pengguna baru, telusuri daftar pengguna. Seperti ini. Kalau yang gratis terbatas ya hanya 50 penggunanya. Paling banyak bisa dimasukkannya. Contoh saya tambahkan pengguna baru. Ini manual ya. Misal ini. Lalu di sini klik ini juga boleh. Passwordnya, nama depannya siapa, ini Zahratul ini. Alamat usernya, ini apa alamatnya? Ini @gmail.com misalkan. Tapi sepertinya harus yang official. Oh bisa.
Lalu tambahkan pengguna. Nah, ini. Seperti itu kalau ingin menambahkan pengguna. Dan dia sudah ada di bagian bawah. Kalau kita ingin menambahkannya by data atau banyak gitu ya, kita ke pengguna aja langsung dan unggah pengguna. Siswa-siswanya siapa, disesuaikan nama-namanya. Contohnya seperti ini. Download. Bagian exam. Diunggah seperti biasa. Lalu pembatasnya juga disesuaikan, unggah pengguna. Otomatis semuanya, jadi udah ada bagian-bagiannya. Unggah pengguna. Dan sudah masuk semua. Seperti itu, cek di bagian pengguna juga. Mungkin agak dilihatnya agak perlu pemahaman yang lebih ya. Saya juga mempelajarinya perlu pemahaman yang lebih. Seperti itu, jadi administrasi status ke bagian, sebentar kita lihat dulu. Nah, contohnya tadi ya udah masuk semua yang murid tadi, yang saya masukin by data. Dan selanjutnya ke bagian kursus mungkin ya. Atau course atau pembelajaran. Kelola kursus dan kategori, pilih. Kita tentukan bisa buat kategori di sini. Misalkan per kelas gitu namanya multimedia. Di sini bagiannya top, puncak, kemudian multimedia bisa setelah disesuaikan dan sudah muncul di bawah multimedia, lalu dan lain sebagainya gitu ya. Intinya di sini karena saya juga bukan orang modal, jadi tidak bisa menjelaskan secara signifikan. Ini yang udah saya kerjakan. Jadi di dalam OTKP ini ada beberapa course atau pembelajaran, ada English, PKN, PAI, kemudian yang OTKP juga ada English, ada PPKN, dan PAI. Nanti setelah itu kita bisa masuk di bagian ini. Sebentar. Kita ke beranda aja. Nah, di sini bisa terlihat ya, English AKL. Gurunya tadi namanya ada Agung. Kalau mau masukkan, tinggal didaftarkan aja. Siswanya siapa aja, pengajarnya siapa. Seperti itu. Lalu pembelajarannya juga apa, tinggal dimasukin topiknya apa, topik pembahasannya ada berapa gitu ya. Kalian tinggal masukin aja disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini bagian dari admin. Coba mungkin Agung bisa dibuka bagian dari user siswa. Sebentar, saya stop share. Sip, silakan Agung. Sudah. Mohon maaf, Monik, mau ini. Tadi khusus admin ya, yang tadi Monik sampaikan gitu. Sebagai admin. Iya, Iya. karena Moodle itu perlu ada admin itu. Kalau nggak ada, jadi dia nanti apa sih? Nggak bisa Kemudian, dijalankan. iya. Nah, itu nih. Nah, Nah, ini kan udah kebuat gitu ya, APTP-nya. Mana punya kamu? Hei. Wah, kamu ngapain?
Nah, terlihat ada kelas yang di input kan ya, terlihat PAI TKP. Jadi di bagian tadi, di bagian yang course itu kita bisa tentuin siapa aja muridnya, terus gurunya siapa, disesuaikan dari yang udah di input satu-satu atau melalui data tadi. Begitu sih kurang lebihnya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Dan untuk Moodle ini jadi nggak bisa dipakai secara tersendiri gitu ya. Ini harus satuan kesatuan dalam satu sekolah, kemudian dalam satu universitas, atau dalam satu organisasi yang banyak gitu ya. Kalau misalkan kita cuman pemakaiannya di satu kelas aja, sepertinya agak kurang efektif karena memerlukan pemahaman yang lebih dan juga orang yang ahli dalam bidang-bidang IT atau apa gitu ya. Jadi bisa membuat web hosting dan juga bisa Moodle-nya tuh terdaftar atau terdownload di dalam perangkat kita gitu loh. Laptop ataupun komputer. Kalau ini kan masih melalui web browser. Tapi kita ada hubungannya nggak kalau seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Saudari Monik. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Mungkin sharing ya, Gung ya. Sharing izin, Monik. Berarti tadi terkait aplikasi Moodle ini saling terintegrasi ya dari admin ke guru ke peserta didik dalam satu wadah gitu ya. Pengelolaannya dari si admin itu. Gitu ya. Nah, kalau kaitannya itu apa tadi yang Agung buka itu contoh pendidiknya atau peserta didik tuh? Tadi masuk admin. Contoh peserta didiknya. Peserta didik. Si Agung tadi sebagai peserta didik. Iya. Kalau maaf sekali lagi, tadi saya udah coba juga masuk. Saya coba pakai masuk yang tadi Monik buat tuh Aini ya. Aini Ya. Jaratul 01. Ternyata saya gagal gitu. Nah, apakah terus saya cari di kolom buat nggak ada gitu. Apakah memang file ini harus dibuat dari si admin itu atau mungkin bisa inisiatif dari murid? Dari admin berarti. Betul, harus dari admin. Jadi admin Harus dari admin, Pak. baru setelah itu Tadi ngasih yang ID kodenya. itu belum bisa ya? Tadi ID saya 01. coba belum bisa. Saya sambil buka juga. Coba di bentar. Zahratul Aini tadi berapa? Aini 01. Hati-hati. Aini biasa coba, Pak. Jangan. Ini 01 gitu. Aini enggak pakai 01. Aini ya? Iya. Iya. Tadi saya Coba kalau passwordnya saya ubah nih. Di Aini kecil semua, Aininya 01. Terbaru. Bisa nggak kira-kira? bisa di kolom Zoom aja chat. Gak bingung. Oke, bentar. Oke. Baik, berarti semuanya yang handle admin ya. Makanya tadi perlu adanya orang yang ahli dalam bidang IT atau mungkin kalau di sekolah biasa ada operator. Ya, ada Betul. operator. Nah, berarti beliau itu yang ingklat lah, maksudnya bertugas dalam mengelola aplikasi pembelajaran tadi ya. Karena apalagi sifatnya terintegrasi ke semua. Itu berarti setiap satu sekolah berarti murid-muridnya semua punya ya kalau kemungkinan gitu didaftarkan. Iya, kayak portal UIJ aja, Pak. Jadi nanti dia punya ada bagian yang mahasiswanya, dosennya juga, terus admin tersendiri sih. Admin yang handle itu semua data-datanya. Jadi dia nanti baru bisa lihat pembelajarannya di mana, terus kelasnya apa, materinya apa aja, baru bisa yang tadi. Kalau udah didaftarin dari admin. Itu sih, Pak.
Bisa nggak tadi yang ini? Yang atas tuh ID, yang bawahnya password. Oh, iya. Oke, sambilan mungkin ada teman-teman yang lain yang mau tanya. Silakan. Silakan. Ya, sip, aman. Silakan. Yang lain jika ada yang mau bertanya. Nanya dong. Kamu nanya. Chan, kamu nanya. Apa, Chan? Boleh nggak nih, Bung? Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya? jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan ya bahwa aplikasi Moodle ini dikembangkan pada tahun 2002. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah aplikasi ini sudah digunakan di sekolah atau bagaimana sampai saat ini gitu? Apakah sampai saat ini aplikasi ini masih efektif digunakan atau bagaimana di sekolah-sekolah? Baik, terima kasih. Mau jawab, Gong? kamu jawab, Mon. Silakan, Mon. Kalau untuk sekolah, saya belum tahu siapa yang pakai. Mungkin sekolah-sekolah ada yang udah ini kali ya, Chan. Udah berbasis yang teknologinya tinggi, kemudian juga pembayarannya mahal kali ya. Ya. Kayaknya sih biasanya gitu. biasanya juga dipakainya oleh sekolah-sekolah menengah ke atas gitu. Karena Seperti iya betul. university juga, atau sebagian perusahaan biasanya pakai ini juga. Kalau di Indonesia sendiri tuh ada Universitas Atmajaya kalau nggak salah. Atmajaya, nah itu pakai ini. Kalau berdasarkan di internet ya. Kalau secara globalnya University of Cambridge. Terus United Nation yang PBB itu. Nah, pakainya Moodle ini. Jadi Moodle tuh sebenarnya ada beberapa bagian, ada yang untuk pendidikan, ada yang juga untuk secara yang berbisnis, berbisnis gitu bisa juga sih. Tapi kalau untuk yang berbisnis itu belum dipelajarin sih, Chan. Hanya pendidikan aja. Terjawab tidak? Berarti lebih digunainnya di luar negeri, sering dipakainya di luar negeri gitu ya. Mungkin di Indonesia jarang kali gitu ya. Jawaban pemakarannya serem ya. Ada yang pakai, tapi mungkin karena kan perlu pemahaman dan juga tenaga ahli tadi, jadinya mungkin nggak banyak kali. Boleh Mungkin mau nambah sharing juga, pertanyaan nggak? Gung. Apa Chan, mau sharing aja terkait tadi tentang efektif atau enggak? Kalau menurut saya kembali lagi ke kondisi sekolah ya, karena kan ada kondisi sekolah yang mau adaptasi terhadap perubahan, dinamis, tapi ada yang statis gitu. HP aja anak nggak boleh bawa atau apalah gitu, sehingga media-media seperti ini ya susah untuk digunakan secara efektif di sekolah tersebut karena pembatasan dan lain sebagainya. Adapun untuk biaya sewa seorang ahli dalam ini kan itu nggak murah biasanya kan orang-orang IT gitu. Ketika pengelolaan ini ya, kecuali operatornya mungkin juga bisa mumpuni gitu, tapi nggak semuanya seperti itu. Bisa ya kalau kita tahu sendiri kan IT sendiri orang-orang yang memang bergelut dalam bidang itu tidak murah gitu ya, lumayan gitu. Apalagi buat sekolah-sekolah yang memang pendanaannya ya bukan dari pemerintah gitu, secara pribadi gitu. Menurut saya sih memang kalau secara udah efektif secara keseluruhan sih semua kembali lagi ke sekolah masing-masing ya. Sekolah yang mau adaptasi kah atau enggak kah gitu. Nah yang kedua, setiap kita nih di bawah Kemendikbud kan ada Diknas dan juga ada Kemenak.
Nah, kalau negeri biasa SMK itu di bawah Diknas. Nah, itu mereka semua udah ada aplikasinya, Chan. Jadi aplikasi yang seperti Moodle ini maksudnya sudah ada persaingannya gitu. Jadi karena memang dari pihak Diknas sudah menurunkan sebuah aplikasi yang hampir sama terintegrasi kayak tadi. Jadi terkadang banyak sekolah-sekolah yang lebih apa yang sudah ada disiapkan oleh negara gitu. Jadi kalau Moodle kan tadi ada pembiayaan lagi ya setelah 45 hari gitu. Jadi lebih efektif ke aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik di bawah Diknas maupun di bawah Kemenag. Itu sih yang saya pahami. Bisa dilengkapi sama teman-teman yang lain atau disanggah. Oh, tanya tuh Zaratul ini tuh yang suka mainin aplikasinya. Nah, itu Chan, 10 daftar universitas menggunakan Moodle. Kalau dari Google sih itu, si Aquala. Apaan Universitas Syiah? Ya, kuala. Masuk, Chan. Tuh, Padang tuh Chan, Padang. Tapi mungkin kalau untuk yang sekolah-sekolah menengah atau menengah atas atau pertama, ya tadi kali Chan, caranya nyoba-nyoba dari start 45 dulu, yang 45 hari. Jadi mungkin banyak yang gunain, kalau itu mah dilihat efektif atau enggaknya dari itu. Kalau emang dilihat dari 45 hari itu udah efektif, ya mungkin dia akan lanjut dengan berbayar. Tapi kalau misalkan kayaknya karena perlu adanya admin dan juga orang IT, nggak usah dulu deh gitu. Jadi nggak gitu, mending ke yang gratis-gratis saja. Dan lain-lainnya gitu. Mungkin banyak yang udah coba-coba, tapi nggak tahu aja. Datanya nggak ada soalnya di internet. Gitu sih. Terima kasih, makasih. Sama-sama, Chan. Agung mau nambahin belum? Cukup, Chan. Udah cukup lengkap itu dari Monik sama Salman. Gimana, teman-teman? Masih ada yang perlu didiskusikan? Jika sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, saya kembalikan kepada dosen pengampu kita, Bu Nadia. Baik, ditutup aja dulu Agung, nanti baru saya lanjutkan. Baik, saya rasa cukup ya untuk presentasi dari kelompok 6 ini. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemakalah yang sudah mempresentasikan materinya pada malam hari ini. Saya coba share screen sebentar. Kemana nih, kok nggak ada? Sebentar. Terlihat teman-teman? Terlihat Bu, terlihat. Baik, malam hari ini adalah temanya tentang Moodle dan pengaplikasiannya dalam pembelajaran PAI. Tadi saya sudah lihat penjabarannya luar biasa dari pemakalah ya, dijelaskan bagaimana
khususnya pada pembelajaran PHI gitu kan, bagaimana kita menggunakan daripada aplikasi Moodle ini. Oke, ini kenapa nggak bisa di... Oke. Ini singkatan dari Moodle, teman-teman ya. Tadi dibahas tidak sama pemakalah. Modular, Object Oriented Dynamic Learning Environment. Apa bacanya? Environment. Singkatannya jadi Moodle. Adalah program aplikasi yang dapat mengubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web ya, sama seperti kemarin Schoology, Edmodo gitu kan, aplikasi media pembelajaran yang berbentuk web. Kemudian saya mau tanya dulu deh, modular itu apa modular? Modul kali Bu. Modul, objek, Ya, yang dikenai sih sasaran, sasaran, ya, oriented apa? mengarah orientasi. Apa? Ayo ahli bahasa keluarlah. Keluar ahli bahasa. Orientasi, mengarah. Tujuan juga bisa Tujuan. arah. Tujuan. Ya, arah ya. Dinami? Dinamis kayak dinamik apa ya? Berubah-ubah bukan? Sesuai, menyesuaikan. Menyesuaikan perubahan. Termute nggak itu, Bu? Enggak, beliau kayak lagi ada Zoom lagi kayak Pak Naga. Iya, betul. Ini karena Bu Eni nggak masuk ini, jadi saya double 2 nih. Yang satu semester 7, yang satu semester 2 ya, 1 atau 2. Satu, Oke. Bu, satu. Oh iya, semester 1. Dinamik tadi apa dinamik? Dinamis kali ya, adaptasi Dinamis. perubahan. Learning, pembelajaran, environment, Lingkungan. lingkungan. Ya, jadi program aplikasi yang tadi sudah saya bacakan, produk e-learning berbasis Moodle memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital. Jadi ada ruang kelasnya untuk mengakses materi pembelajaran. Tadi saya dengar ada beberapa universitas memang yang sudah menggunakan ya teman-teman ya. Jadi karena apa, aplikasi Moodle ini menggunakan prinsip pedagogikal. Moodle menyediakan lingkungan fleksibel untuk komunitas belajar di dunia e-learning Indonesia. Moodle lebih dikenal fungsinya sebagai Course Management System atau Learning Management System, LMS. Jadi tadi pemakalah sebut universitas apa? Sudah kelihatan, Bu. Universitas Negeri Padang ada, Bu. Universitas Surabaya. Surabaya. Ya, ada lagi Universitas Pajajaran, teman-teman, yang di Bandung, ya. Jember. Yang di Bandung, Pajajaran. Saya pernah waktu itu ada pelatihan, namanya pelatihan pekerti selama 1 minggu. Kampus tersebut, universitas tersebut yang mengelola ya teman-teman ya. Dia sudah menggunakan LMS ini, Learning Management System, memang terarah tuh. Kayak misalkan ada khusus kuisnya, dan untuk linknya itu nggak dikirim by WhatsApp, jadi udah ada tempat linknya. Jadi ketika kita masuk LMS, kita tinggal klik aja itu tempat linknya, dia udah nanti udah langsung otomatis mau kemana nih? Mau ke Zoom kah? Atau ke Gimit kah? Biasanya pasti Zoom lah ya, jarang ke Gimit. Langsung otomatis tersambung gitu. Jadi kalau menurut saya sudah lebih berkembang dari e-learning yang kita miliki. Ya. Nah, model itu mengarah kurang lebih seperti itu, jadi sama.
Ya, kelebihan dari Moodle antara lain dapat membuat materi pembelajaran, kuis, forum diskusi secara online dalam suatu kemasan e-learning. Gitu. Jadi kalau tadi gambarannya Moodle itu apa yang belum ada gambaran atau teman-teman tadi sudah kasih gambaran ya kan. Jadi memang ada sistem yang mengelola ya. Gitu. Ada sistem yang mengelola. Kemudian Moodle memiliki fitur menyajikan kursus di mana pengajar bisa mengunggah materi ajar, soal, dan tugas materi. Apa nih? Materi soal dan tugas. Murid bisa masuk login pada Moodle, kemudian bisa memilih kursus yang disediakan. Jadi kayak misalkan, oh sesi 1, kursus apa nih, jamnya siapa. Gitu. Kalau mungkin kalau di sekolah, oh mata pelajarannya siapa, agama, IPA atau apa seperti itu. Jadi ada apa namanya ruangan-ruangan khususnya. Ya, aktivitas murid di dalam Moodle ini akan terpantau progres dan nilainya melalui kuis. Jadi memang kalau di LMS itu ya teman-teman, waktu itu saya juga merasakan ada praktek micro teaching, praktek mengajar, terus ada apa sih namanya post-test kayak gitu. Itu nanti keluar tuh setelah kita selesai mengerjakan itu nilainya keluar. Kalau teman-teman ada yang udah pernah tes CPNS belum? Ada yang sudah pernah coba belum? Belum ya? Itu kayak gitu. Jadi ketika kita dikasih nih 100 soal, 100 soal dikasih. Nanti di akhir itu langsung ketahuan kita lulus apa enggak. Langsung keluar nilainya. Kalau kita mencapai rata-rata, misalkan di atas nilai apa sih namanya bahasa itu, pokoknya di atas nilai standarnya mereka, kalau ketika kita tes CPNS, itu kita masuk tahap selanjutnya. Tapi nanti di ranking lagi. Kalau kita masuk 10 besar, nah itu kemungkinan. Tapi kalau misalkan walaupun kita nilainya tinggi, ternyata yang nilainya tinggi lebih dari 10 orang, tetap aja kita kegeser. Gitu. Jadi memang agak sedikit. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Ketika kita mengerjakan soal selesai, kasih 100 soal, langsung keluar nilainya berapa. Seperti itu. Ya. Nah, pada aplikasi ini peserta didik mampu maupun guru dapat melakukan pembelajaran seperti di kelas meskipun pada kenyataannya pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Hal ini dikarenakan adanya fitur Moodle. Assessment apa sih yang digunakan untuk memberikan tugas dari guru kepada siswa secara online. Sehingga siswa dapat mengakses tugas dalam bentuk file yang diberikan guru seperti dikumpulkan pada halaman. Nah, ini sama nih kayak yang punya kita. Ya, e-learning kita juga ada kayak gini modelnya. Sama, kumpulkan di dalam apa namanya? Kolom tugas. Boleh nggak sih harus PDF atau enggak? Saya tanya deh teman-teman. Ketika mengumpulkan tugas itu atau bisa Word? Untuk e-learning kayaknya lebih Kalau aman PDF. e-learning PDF. Oh, PDF ya. Iya, karena kalau misalkan saya juga kalau upload PDF, apapun materi atau apa harus di PDF-kan sih. Nggak bisa dia kalau berbentuk selain PDF. Yang kedua, chat atau biasa disebut dengan percakapan online pada tahapan ini dapat digunakan seorang guru untuk berkomunikasi, berdialog kepada muridnya. Jadi memang ada sama juga kayak kita ya. Kita ada kolom diskusi ya. Ada kolom diskusi untuk percakapan, tapi kita digunakannya bukan untuk percakapan itu. Kita untuk absen malah kolom diskusi kita. Ya. Karena kita tidak ada kolom absen. Nah, kalau di LMS itu ada khusus kolom absennya. Kalau di kita kolom absen di mana? Kolom diskusi kan nulis ya? Iya, Bu. iya Bu. Tidak ada khusus kolom, ada manual teman-teman. Jadi kayak saya nih, saya selalu catat nih siapa yang gabung di Gimit, itu saya nanti masukin lagi tuh ke e-learning. Oh dia hadir, dia ini kayak gitu presentasinya. Makanya nanti kamu ada kadang tuh ada presentase kalau dosennya belum nginput itu masih silang semua tuh. Kadang ada presentasi kehadiran gitu kan. Bisa dilihat sama mahasiswanya. Kalau dosennya belum input itu masih silang semua. Tapi kalau nanti dosennya sudah input, nah nanti ada yang hadir, izin, sakit, dan lain sebagainya. Kalau kita memang belum berkembang seperti Moodle ini, seperti LMS ini. Kemudian forum digunakan seorang guru dan murid akan melakukan pembahasan berkaitan dengan materi pelajaran. Ya. Kemudian yang terakhir, kuis, seorang guru dapat melakukan ujian secara online, baik dalam kategori pilihan ganda, esai,
maupun menentukan benar salah dalam menjawab sebuah soal. Kalau kita e-learning saya harus upload. Ya, saya harus upload dalam bentuk file. Kalau di sini LMS ini itu bisa langsung teman-teman. Ya, bisa langsung kita buat di dalam itu, mau bentuknya esai kah, mau bentuknya ganda kah, seperti itu. Ya, tahu ya perbandingannya berarti ya. Kalau LMS sudah lebih berkembang, makanya saya bilang model ini merujuk pada LMS sudah begitu berkembang dan adanya memang di universitas-universitas yang lumayan besar-besar. Karena kalau tidak salah ada pembayarannya gitu. Pokoknya bayar setiap tahunnya berapa ratus juta kalau nggak salah. Nah, itu mungkin yang membuat kita agak keberatan untuk hal-hal kayak gini. Seperti itu. Nah, ini yang kelima, survei pada tahapan ini digunakan untuk melakukan jejak pendapat baik guru maupun murid yang berkaitan dengan materi pelajaran. Aplikasi gratis pembelajaran jarak jauh tadi sudah dibahas bagaimana cara loginnya, cara menggunakannya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang PPL bisa menggunakan ya. Walaupun memang sasarannya kita lihat juga sih, kalau sekolah-sekolah swasta yang biasa agak kesulitan nanti. Gitu ya. Nah, ini target pemanfaatan Moodle dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan waktu dapat direduksi, dengan kata lain meningkatkan produktivitas peserta didik sehingga pendidik tidak akan hilang karena kegiatan tersebut dilakukan memperoleh proses pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, mempercepat proses inovasi dan kreativitas sumber daya manusia. Ya, sudah pasti. Yang ketiga, efisiensi. Nah, pasti karena bisa dilakukan di mana aja, nggak harus datang ke kelas, nggak harus datang ke kampus. Efisiensi proses pembangunan kompetensi siswa dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan mencakup jumlah yang lebih besar. Seperti itu. Kreatif banget. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang Moodle, teman-teman? Saya rasa teman-teman sudah paham ya tadi karena pemakalah juga menjelaskannya secara rinci bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengoperasikannya gitu. Tapi memang ketika kita ingin menggunakan kita harus lihat sasaran juga. Sesuai nggak nih dengan sasaran yang kita ajarkan? Mereka cocok nggak nih gitu kan? Kalau mungkin kalau berbasis sekolah-sekolah yang lebih besar gitu kan, swasta-swasta yang memang sudah punya nama, mereka yang masih suka online itu cocok digunakan aplikasi ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan kah? Atau Nggak ada, Bu. sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas jangan lupa resumenya ya. Saya tunggu di pertemuan ke-6 sampai besok jam 11. Absensi di pertemuan ke-6 dan yang terakhir adalah selamat menjalankan ujian tengah semester. Ya, insya Allah soalnya aman lah, ya kan? Nggak akan jauh, nggak akan keluar dari track-track yang apa yang sudah kita pelajari. Itu saja. Kisi-kisi Bu, kisi-kisi Bu. Aduh, berat kalau ini kisi-kisi, nggak ada kisi-kisi. Tadi udah kisi-kisi tuh pertanyaan. Pokoknya tidak keluar dari track dalam arti pertemuan pertama sampai ke-6. Itu teman-teman pelajari itu aman, insya Allah. Ini udah online minta kisi-kisi pula, ampun deh. Persiapannya sangat matang, Bu. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ketika online, pertanyaan sesulit apapun pasti akan bisa terjawab. Oke. Siap. Gitu. Yang penting apa teman-teman? Tolong mohon maaf nih, bagi yang mungkin jaringannya sering error, sering bermasalah, kirim jawaban sebelum waktunya. Ya, jangan pas mepet waktunya udah semenit baru mau kirim. Nah, itu kadang tuh yang jadi trouble di situ tuh. Ya, jadi kalau bisa 10 menit sebelum waktu berlalu, waktu ditutup, waktu berlalu deh. Nah, itu teman-teman sudah kirim. Jadi aman insya Allah. Ya. Gitu. Oke.
Kita cukupin nih teman-teman ya. Saya mau berlanjut nih ke tetangga sebelah. Sudah menunggu. Ya, siap, Bu. Baik, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Sekali lagi selamat menjalankan ujian tengah semester. Sampai ketemu di akhir November. Dan jangan lupa ujian PPL ya. Selamat menempuh ujian PPL juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bu Nadia.